Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint yang telah saya kerjakan. Judul materinya itu populasi dan sampel dalam mata kuliah metodologi penelitian. Berikut penjelasannya. Pengertian populasi. Sugiono tahun 2001 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, poin 2, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek-subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Menurut Margono tahun 2004, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyak manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Tahun Arikunto tahun 2002. 2. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dihitung, hanya dapat digambarkan suatu jumlah objek secara kualitas dengan karakteristik yang bersifat umum, yaitu orang-orang dahulu, sekarang, dan yang akan menjadi guru. Populasi seperti ini disebut juga parameter. Selain itu, menurut Margono tahun 2004, populasi dapat dibedakan ke dalam hal berikut. 1. Populasi teoritis atau theoretical population, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 tahun sampai dengan 40 tahun, dengan program S1, jalur skripsi, dan lain-lain. 2. Populasi yang tersedia atau accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di kota Bandung, terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Arikunto tahun 2002, Fursen 2004. Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiono tahun 2001. Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Margono tahun 2004 menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh atau monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hadi Margono tahun 2004 menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut. 1. Penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. 2. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi Margono 2004 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu 1. Ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual, karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. 2. Masalah biaya.
Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. 3. Masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat. 4. Percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. 6. Masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiono tahun 2001, Margono 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat yang penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kota, sampling aksidental, provokasi sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. 1. Probability sampling. Sugiono tahun 2001 menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota atau populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi A. Simple random sampling. Menurut Sugiono tahun 2001 dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Margono tahun 2004 menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. B. Proportionate stratified random sampling. Margono tahun 2004 menyatakan bahwa stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Menurut Sugiono tahun 2001, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Disproportionate stratified random sampling atau menurut Sugiono tahun 2001 menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. D. Clustered sampling atau area sampling. Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Menurut Margono tahun 2004, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu. Atau nomor 2, non-probability sampling. Menurut Sugiono tahun 2001, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, sampling kota, sampling aksidental, D. Sampling pervasif, E. Sampling jenuh, dan F. Snowball sampling. Itulah tadi pembacaan materi PowerPoint yang telah saya kerjakan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.